Di saat negara lain masih meraba arah, Indonesia justru berdiri di bawah sorotan paling terang. Tekanan datang dari segala sisi, ekspektasi publik membumbung tinggi, dan dunia mulai memperhatikan setiap langkah Garuda. Namun di tengah ketegangan itu, kabar mengejutkan muncul dari Eropa. Para pemain diaspora justru tak sabar pulang. Ada apa sebenarnya di balik antusiasme ini? Banyak yang tidak menyangka bahwa di saat sejumlah negara Asia masih sibuk meraba-raba arah baru tim nasional mereka, Indonesia justru berdiri di persimpangan paling menentukan dalam sejarah sepak bolanya. Bukan lagi sekadar wacana pembangunan, bukan lagi sekadar proyek jangka panjang, tetapi fase konkret yang menuntut hasil nyata. Publik tak lagi sabar menunggu. Ekspektasi melonjak, tekanan membesar, dan setiap keputusan kini terasa seperti langkah yang bisa mengubah masa depan. Sorotan media asing semakin intens. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai tim pelengkap dalam turnamen regional. Nama Indonesia mulai masuk dalam radar pembahasan sepak bola Asia. Ketika perhatian datang, maka standar pun ikut naik. Satu kesalahan kecil bisa menjadi bahan kritik besar. Satu hasil minor bisa dipelintir menjadi tanda kemunduran. Disinilah mental tim benar-benar diuji. Namun di tengah tekanan yang membuncah itu, muncul kabar yang justru membangkitkan optimisme. Para pemain diaspora yang merumput di Eropa dan berbagai liga kompetitif lainnya menunjukkan antusiasme luar biasa untuk segera berkumpul di Indonesia. Mereka tidak sekadar memenuhi panggilan, mereka menunggu momen itu dengan gelisah dan penuh semangat. Bagi mereka, ini bukan sekadar agenda tim nasional biasa. Tahun 2026 disebut-sebut sebagai titik penentuan arah sepak bola Indonesia. Tahun di mana fondasi yang sudah dibangun harus mulai menunjukkan bentuk akhirnya. Tahun di mana proyek jangka panjang tidak lagi bisa bersembunyi di balik kata proses. Datangnya pelatih baru, John Hurtman, menjadi simbol perubahan besar itu. Ia bukan nama sembarangan. Rekam jejaknya di level internasional membuat banyak pihak percaya bahwa Indonesia kini memiliki nahkoda yang paham bagaimana membangun tim dengan mental juara. Bukan hanya taktik, tetapi karakter. Hurtman dikenal sebagai pelatih yang detail. Ia memperhatikan pergerakan tanpa bola, disiplin posisi, hingga komunikasi antar pemain di lapangan. Filosofinya sederhana namun tegas. Tim yang kuat adalah tim yang saling percaya dan berani bertanggung jawab. Prinsip inilah yang mulai ditanamkan sejak hari pertama ia menerima jabatan. Para pemain yang bermain di luar negeri merasakan sinyal perubahan itu. Mereka melihat ada keseriusan yang berbeda. Agenda latihan disusun lebih terstruktur. Waktu persiapan dibuat lebih panjang. Tidak ada lagi kesan serba mendadak seperti di masa lalu. Kapten Timnas, J. Ides, menjadi salah satu sosok yang paling vokal menyambut era baru ini. Sebagai pemimpin di ruang ganti, ia memahami betul bahwa tim besar tidak dibentuk dalam hitungan hari. Chemistry tidak lahir dari satu atau dua sesi latihan. Dibutuhkan waktu, interaksi, dan kebersamaan yang nyata. Ia berkali-kali menegaskan pentingnya pemusatan latihan panjang di Jakarta. Bukan hanya untuk menghafal taktik, tetapi untuk membangun rasa memiliki. Ketika pemain lokal dan diaspora hidup bersama dalam satu lingkungan, makan bersama, berlatih bersama, dan berdiskusi bersama, disitulah fondasi kekompakan mulai terbentuk. Nama-nama seperti Emil Audero, Kevin Dick, Marten Pes, Kelvin Verdang, dan pemain diaspora lainnya juga menunjukkan komitmen yang sama. Mereka datang dari kompetisi yang keras, dengan ritme tinggi dan tekanan besar. Namun justru pengalaman itulah yang ingin mereka bawa pulang ke timnas. Jeda musim di akhir Januari hingga Februari menjadi momen yang sangat ideal. Waktu yang jarang sinkron dengan kalender internasional kini terbuka lebar. Para pemain tidak ingin kesempatan ini terbuang sia-sia. Mereka sadar, momen seperti ini bisa menjadi pembeda antara tim yang siap dan tim yang setengah matang. Jakarta pun disiapkan sebagai pusat konsolidasi. Lapangan latihan, fasilitas pemulihan, hingga ruang analisis video dimaksimalkan. Semua diarahkan untuk satu tujuan, menyatukan visi permainan.
Hurtman ingin setiap pemain memahami perannya dengan jelas, tanpa kebingungan. Tanpa pemusatan latihan panjang, risiko yang dihadapi cukup besar. Koordinasi lini belakang bisa rapuh. Transisi menyerang dan bertahan bisa terlambat. Komunikasi di lapangan bisa tersendat. Di level FIFA, kesalahan kecil seperti itu bisa langsung dihukum. Karena itulah TC panjang bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Setiap sesi latihan difokuskan pada detail. Pola pressing, variasi build-up, hingga skema bola mati dilatih berulang-ulang. Tidak ada ruang untuk improvisasi yang tidak terencana. Puncak dari semua persiapan ini akan terlihat pada ajang FIFA Series di bulan Maret. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Ini bukan sekadar turnamen uji coba biasa, melainkan ajang resmi yang berada dalam kalender FIFA. Media asing mulai menyorot perkembangan Indonesia. Beberapa analis menyebut Indonesia sebagai tim dengan pertumbuhan tercepat di kawasan. Scout internasional dipastikan hadir. Setiap pemain tahu bahwa performa mereka akan dinilai bukan hanya oleh publik dalam negeri, tetapi juga oleh mata dunia. Bermain di kandang sendiri memberi keuntungan tersendiri. Dukungan puluhan ribu supporter bisa menjadi energi tambahan. Atmosfer stadion di Indonesia dikenal intimidatif bagi lawan. Namun keuntungan itu hanya akan berarti jika tim benar-benar siap secara teknis dan mental. Tekanan publik tidak bisa dihindari. Media social akan ramai setiap kali lineup diumumkan. Perdebatan taktik akan muncul bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Harapan yang besar bisa berubah menjadi kritik tajam dalam hitungan menit. John Hurtman menyadari hal itu. Ia tidak hanya menyiapkan strategi permainan, tetapi juga membangun ketahanan mental pemain. Sesi diskusi kelompok dan pendekatan personal dilakukan untuk memastikan setiap pemain memahami ekspektasi yang ada tanpa merasa terbebani. Pemain diaspora juga menyadari bahwa nama besar dan pengalaman Eropa tidak otomatis menjamin kemenangan. Mereka harus beradaptasi dengan karakter sepak bola Indonesia yang lebih emosional dan penuh tekanan publik. Disinilah peran komunikasi menjadi sangat penting. Pertemuan yang lebih lama antara pemain lokal dan diaspora membuka ruang pertukaran pengalaman. Pemain lokal belajar tentang disiplin dan tempo permainan Eropa. Pemain diaspora belajar tentang semangat dan militansi khas sepak bola Indonesia. Ikatan emosional mulai terbentuk di luar lapangan. Tawa di ruang makan, obrolan santai setelah latihan, hingga diskusi taktik di kamar hotel menjadi bagian dari proses yang tak terlihat publik. Namun justru proses inilah yang menentukan kekuatan tim saat bertanding. Bagi banyak pemain, kembali membela timnas adalah momen emosional. Ada rasa bangga mengenakan lambang Garuda di dada. Ada perasaan tanggung jawab yang berbeda dibandingkan bermain untuk klub. Ini tentang identitas dan kebanggaan bangsa. FIFA Series nanti bukan hanya ajang pembuktian taktik baru, tetapi juga ajang pembuktian mental. Indonesia tidak lagi ingin dianggap sebagai kuda hitam. Targetnya jelas, tampil konsisten dan meyakinkan. Jika tampil solid dan disiplin, Indonesia bisa mengirim pesan kuat kepada Asia bahwa mereka siap naik level. Namun jika tampil goyah, kritik akan datang tanpa ampun. Inilah dua sisi dari sorotan internasional. Supporter Indonesia dikenal sangat loyal. Stadion penuh, nyanyian tak henti, dukungan mengalir tanpa jeda. Namun dukungan itu juga membawa ekspektasi besar. Para pemain sadar bahwa mereka membawa harapan jutaan orang. TC panjang menjadi ruang untuk mempersiapkan diri menghadapi semua itu. Bukan hanya berlari dan menendang bola, tetapi melatih fokus dan pengendalian emosi. Setiap pemain dituntut tetap tenang meski tekanan memuncak. Momentum 2026 terasa seperti garis start baru. Bukan sekadar kelanjutan, tetapi fase pembuktian. Program pembinaan, naturalisasi, dan integrasi diaspora kini memasuki tahap evaluasi nyata. Jika semua berjalan sesuai rencana, Indonesia bisa memasuki era keemasan yang telah lama dinantikan. Namun sepak bola selalu penuh kejutan. Tidak ada jaminan tanpa kerja keras dan konsistensi.